Acara ibadah Minggu Keluarga HKBP Jambi Resort Jambi, Minggu 12 setelah Trinitatis, dengan topik Menang atas Kuasa Kegelapan. Panggilan ibadah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki Minggu 12 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah Minggu pada saat ini. Saat teduh mulai. Selesai, marilah kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2, Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 289,
ayat 1-9, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita pada minggu 12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam tita kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari demahita sian buku Eden nomor 115 ayat sadaro di 2, Tuhan debata. Tuhan debata sana motima daging doho tondinami hidup pagi doa nami satpahibas pe hamion sude. Yesus ho tutu Raja na burju Sai palu otoni nami Siang pardosa ho nami Pasu-pasu be Hamion sude. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 574 ayat 1 Pujima Debata. Pujima Debata Nangiang dulu puji Debata Nunga sesa dosami Malum rohami Pujima Debata Nangiang dulu puji Debata. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan mereka yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 170 lalu ayat syarata batulu Roma tu Jesus. Jesus Roma tibu Begi hatana jagon berju Narodo Jesus pangoloho Asa porseaho Macailas rohatai duse Moloe asiat dosape Sai Roma hita tu surgoi laso namadisi.
beho na asiroha do Jesusi sai pos marohami sai los lohatai use moloi asiato sape sai romahita tu surgoi laso ng madesi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat boleh kita lihat atau baca melalui warta jemaat yang ada di WA yang di-share di web masing-masing. Marilah kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 341 ayat 1, Kuasamu dan Namamu-lah. Dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami tak akan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah musuh dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membekar. Berbuahlah Tuhan yang turun besar. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab
setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang darahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penenun, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat bahwasanya topik minggu kita di minggu ke-12 setelah Trinitatis, menang atas kuasa kegelapan, okultisme, memenangkan hidup dari kuasa kegelapan dari dulu hingga saat ini tidaklah pekerjaan yang mudah, apalagi dengan seiring daripada perkembangan zaman. Bahkan saudara-saudara, sejak zaman kuno sampai hari ini, praktek daripada fenomena perdukunan paranormal telah memikat jutaan orang di seluruh dunia. Dan hal ini tidak terbatas. Orang kaya, orang miskin, yang bodoh dan tidak berpendidikan. Bahkan saudara-saudara, terkadang yang memiliki pendidikan tinggi pun juga terkadang ikut melakukannya. Ketidakpuasan manusia pada sebuah kenyataan akhirnya memaksa mereka untuk mencari sesuatu kabar atau berita yang bisa memuaskan pikirannya dengan segala cara, dengan segala jalan, hingga tidak menyadari lagi dia telah berada pada jalan yang salah atau masih pada jalan yang benar. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini ada 3 pesan yang dapat kita lihat. Pertama, adanya satu larangan, jangan ikuti kekejian. Jangan ikuti kekejian. Tuhan sangat menolak dengan keras tindakan-tindakan atau praktek kekejian. Dikatakan saudara-saudara bahwa jangankan mengikuti, untuk belajar saja pun itu sangat dilarang oleh Tuhan, apalagi untuk mengerjakannya. Orang-orang yang melakukan hal-hal itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus juga menyatakan bahwasanya orang yang melakukan hal itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 21. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepastian dan tanda kepada kita bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus itu ada penyelamatan. Di dalam nama Yesus itu ada kemenangan bagi orang percaya. Oleh karena itu, jauhkanlah kekejian dari praktek hidup sebagai orang percaya. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, yaitu sumber keselamatan kita hanya dari Allah di dalam Yesus Kristus. Iman kepercayaan kita pada keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus haruslah sejalan dengan cara hidup kita yang menolak yang keji di hadapan Allah, dengan bersekutu kepada kuasa Tuhan. Jangan bersekutu kepada kuasa kegelapan atau okultisme. Sebab
saudara-saudara, dengan mempersekutukan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan tersebut, kita akan terhalang pada jalan menuju keselamatan. Dan Yesus juga sudah jelas mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jelas, saudara-saudara. Keselamatan kita hanya ada dan melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang dapat kita lihat dan seruan daripada firman ini mengatakan, dengarkanlah suara Tuhan. Allah sudah mengkhususkan bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa lain supaya menjadi bangsa tersendiri, bangsa yang dikhususkan. Hal itu menuntut agar bangsa itu menjadi bangsa yang sungguh-sungguh tidak bercela, yaitu suatu hidup yang dengan segenap hati melayani Tuhan, segenap hidup mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dengan segenap hidup mempercayai Tuhan adalah kekuatan. Hal yang sama juga yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia menyelamatkan kita dan menjadikan kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, umat kepunyaan Allah. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita sama dengan dan meneladani Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun kita berasal dari dunia ini, walaupun kita masih berada di tengah dunia ini, kita harus peka untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara-suara dunia ini. Banyak suara-suara yang kita dengar, seolah-olah suara-suara itu indah, seolah-olah suara-suara itu menjanjikan, menyenangkan hati. Namun saudara-saudara, apabila suara itu tidak bersumber dari Tuhan, maka suara itu tidak perlu untuk didengarkan, apalagi untuk diikuti dan dipercayai. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang mau diingatkan kepada kita, Tuhan tidak menginginkan kita terkait dengan kepercayaan di luar daripada iman dan ajaran Tuhan Yesus, terkhusus pada kepercayaan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi kepuasan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita dan apapun yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarkanlah kita lebih peka mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk semakin mempercayai kuasa-Mu dalam hidup kami, menjauhkan segala kekejian, dan juga semakin mempercayai keselamatan hanya daripada Tuhan. Dan kami lebih peka mendengarkan suara Tuhan daripada suara-suara yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan, berkati, dan ajar kami untuk mengimani dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu, supaya dalam perlindungan dan penyertaan-Mu dan memperoleh berkat jasmani dan rohani daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 750.
66. Nahuli orang hulu pahon dan pola mabiarau di goluki nang peholong do dawan si boluson rodi hati urong siang langiti ho tun sohu halu pahon kau do manur hihon Audo manggon dihon Hotem solu halu pahon Audo margoy goy hon Pos marohami Padan nauli hodang hulu pahon Idohu hapasi las marohaki Tondong dang dongang dan terpangasahon Olan Tuhan Yesus hapurusaki Hotem solu halu pahon Audong malol gihon Audong manggon dihon Hotem solu halu pahon Audong margoy goy hon Pos marohami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.